Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan menceritakan tentang film The Invisible Man yang dirilis di bulan Maret tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang ingin lepas dari kekasihnya yang psikopat dan posesif abis. Film ini dibintangi oleh Elizabeth Moss sebagai Cecilia Cass, Oliver Jackson-Cohen sebagai Adrian Griffin, Harriet Dyer sebagai Emily Cass, Aldis Holtz sebagai James Lanner, Tom Brady sebagai Sydney, dan Michael Dorman sebagai Tom Griffin. Oke, sebelumnya saya ingin ingetin nih, ini hanya spoiler film. Akan sangat menarik disimak jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut, bagaimana jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu? The Invisible Man bercerita tentang Cecilia Cass yang terkurung dalam hubungan toksik dengan kekasihnya, Adrian Griffin. Adrian Griffin adalah seorang ilmuwan kaya raya dan jenius, namun kerap melakukan kekerasan. Ia memiliki sifat yang posesif hingga mengontrol semua aktivitas Cecilia. Tak tahan dengan perlakuan Adrian, pada suatu malam yang menegangkan, Cecilia berhasil melarikan diri dari rumah Adrian dibantu sepupunya Emily. Emily kemudian bawa Cecilia tinggal di rumah teman yang berprofesi sebagai polisi, yaitu si James Lanner, sebagai tempat yang dinilai lebih aman bagi Cecilia. Tak lama setelahnya, Cecilia mendapatkan kabar Adrian tewas bunuh diri dan mewariskan semua kekayaan pada Cecilia. Cecilia tentu saja merasa lega mendengar kabar ini. Namun, rupanya kelegaan ini tak berlangsung lama. Cecilia mulai merasa ada sosok yang sering mengawasinya, serta banyak kejadian aneh yang menimpanya. Dimulai dengan bentuk bayangan tangan yang muncul pada dinding ketika ia mandi, selimut yang terus ditarik ketika tidur, dan teror lain yang kian lama kian mengusik ketenangan Cecilia. Namun karena sosok ini tak terlihat wujudnya, orang-orang di sekitar tak mempercayai pengakuan Cecilia, bahkan mereka mulai mempertanyakan kewarasannya. Tidak tahan dengan teror yang dilakukan si Adrian, Cecilia lalu menemui si Tom, sepupu sekaligus pengacaranya si Adrian. Cecilia meminta agar Tom menyampaikan pada Adrian untuk menghentikan teror-terornya. Namun Tom meyakinkan Cecilia bahwa si Adrian sudah mati bunuh diri. Cecilia pun tidak bisa berkata apa-apa setelah Tom memperlihatkan foto Adrian yang sudah tewas. Scan beralih pada Cecilia dan Emily yang sedang makan malam bersama. Terlihat Emily sangat serius mendengarkan kegelisahan saudarinya. Namun tiba-tiba perhatian Emily tertuju pada pisau yang melayang di samping Cecilia. Dan tidak begitu lama, pisau itu membunuh Emily dan dengan cepat menempel tangan Cecilia. Pengunjung restoran melihat Emily tewas dengan pisau yang sudah di tangan Cecilia. Dengan begitu, Cecilia pun ditangkap. Cecilia dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena terus menyalahkan Adrian yang semua orang tahu sudah mati bunuh diri. Di hari berikutnya, Cecilia dikejutkan kabar dari seorang suster yang menyatakan dari hasil labnya bahwa Cecilia sedang hamil. Tak lama kemudian, datanglah si Tom ke rumah sakit guna melakukan perundingan. Tom mengatakan Cecilia akan dibebaskan dari semua tuntutan jika mau kembali hidup bersama Adrian. Namun Cecilia menolak semua tawaran dari si Tom. Lalu Cecilia kembali ke kamarnya. Di sana dia mencoba melakukan bunuh diri. Namun pada saat dia mencoba menusuk nadinya menggunakan ballpoint, tangannya pun ada yang menahan. Rasakan itu, lalu Cecilia dengan cepat menusukkan ballpoint itu ke arah sesuatu yang menahannya. Setelah tertusuk ballpoint oleh Cecilia, makhluk tidak terlihat itu pun perlahan terlihat. Ya kayak error gitu guys, kadang hilang kadang kelihatan, kadang hilang kadang kelihatan. Mendengar keributan di ruangan Cecilia, para polisi penjaga pun satu persatu berdatangan. Namun satu persatu mereka dilumpuhkan oleh makhluk yang tidak terlihat itu. Cecilia pun berhasil kabur, tapi berhasil ditangkap di tempat parkir. Dan si makhluk itu pun mengatakan tidak akan menyakiti Cecilia, tapi akan menghabisi si Sydney, anaknya si James itu loh. Mendengar itu pun, Cecilia segera menyusul makhluk itu ke rumah si James. Dan dia menelepon si James agar cepat pulang karena Sydney dalam bahaya. Mendengar anaknya dalam bahaya, James pun pulang. Sesampainya di rumah, dia melihat Sydney sedang ditarik sesuatu yang tidak terlihat. Melihat kedatangan James, makhluk itu pun langsung memindahkan sasaran ke si James. Dan si James pun tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak berdaya. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Cecilia muncul dan menyemprotkan foam kebakaran, lalu menembaki makhluk itu. Berapa kagetnya Cecilia, ternyata orang yang menggunakan kostum canggih itu adalah si Tom, bukan si Adrian.
Scan pun berpindah ke kediaman si Adrian yang dikepung polisi. Si Adrian pun ditemukan dalam keadaan terikat. Belum berakhir di situ guys, si James ngomong ke si Cecil kalau semuanya sudah selesai. Ternyata si Adrian juga sama seperti si Cecil, sama-sama korban, kata si James. Tapi si Cecilia menolak pendapat si James. Si Cecil yakin pelaku utamanya adalah si Adrian. Dia bisa memasukkan kematiannya, bukan tidak mungkin dia memasukkan penculikannya, kata si Cecilia. Si Cecil belum bisa bobok nyenyak guys, dan akhirnya memutuskan untuk menelepon si Adrian dan mengajaknya ketemuan. Keesokan harinya, si Cecil dan Adrian pun ketemuan. Dan gak lupa tuh, si James nunggu di luar. Jadi si Cecil hanya akan menjebak si Adrian agar mengaku. Dan ketika sudah ada pengakuan, si James akan langsung masuk untuk menangkap si Adrian. Tapi si Adrian tidak sebodoh itu guys. Dia terus saja mengelak. Hingga akhirnya Cecilia frustasi. Cecilia meminta izin untuk ke toilet. Emang perlu izin dulu. Di sana Cecil galau karena sudah hampir pasti berbagai cara yang dia tempuh gagal membuat si Adrian mengaku. Dalam kegalauannya, si Cecil teringat pada kostum yang sempat dia simpan di lemari si Adrian. Terlihat si Adrian lagi nungguin Cecil yang lagi kebelet pipis. Tapi tiba-tiba dia merasakan tangannya dari tadi memegang pisau ada yang mengenggam dan tidak dapat dikontrol. Akhirnya dia meninggal. Cecil pun datang dan terlihat kaget dengan apa yang dia lihat. Dia panik lalu menelpon si James. James pun berlari masuk ke dalam rumahnya si Adrian. Ternyata kepanikan Cecil hanya diperlihatkan di depan CCTV guys. Setelah dia menjauh dari CCTV, dia tampak puas dengan wajah penuh menangan. Cecilia pun keluar dari rumah si Adrian berpapasan dengan si James. Si James sempat marah karena melihat Cecilia keluar membawa tas isi kostum si Adrian. James bilang rencananya hanya menyebab si Adrian mengaku, bukan untuk membunuh. Tapi si Cecilia pun mengatakan kalau si James bisa melihat di CCTV bahwa si Adrian bunuh diri. Mengingat kesulitan yang pernah diberikan si Adrian kepada semua orang, si James pun sepakat si Adrian mati bunuh diri. Jadi dengan demikian si Cecilia bebas dari tuntutan apapun mengenai kematian si Adrian. Dan film pun selesai. Invisible Man merupakan film bergenre horor, fiksi ilmiah dan thriller asal Amerika Serikat yang tayang pada Maret 2020 lalu. Film ini sukses meraih box office dengan perolehan pendapatan sebesar 130 juta dolar AS di seluruh dunia. Dilansir dari Box Office Mojo, jumlah tersebut hampir 20 kali lipat dari budget produksinya yang hanya sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat. Jadi guys, kalau nonton film yang kayak gini, kalian jangan lepas sedikit pun untuk buang air kecil, jajan, atau ke warung dulu, atau apapun itu. Karena begitu kalian ketinggalan sedikit aja, kalian akan kehilangan alur cerita, yang kemungkinan kalian akan kehilangan feel. Jadi harus ditonton dari awal sampai akhir, agar kalian mengerti alur cerita dari film-film yang bergenre seperti ini. Oke, ketemu lagi di lain waktu dengan konten yang lebih bermanfaat tentunya. See you later, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.